Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panji Kurniawan, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah. Hari ini saya akan mendemokan hasil proyek atau proyek UAS dari mata kuliah sains sendiri, yaitu pengolahan informasi berbasis pemrograman skrip. Untuk instruksi dan ketentuan seperti ini, ada penjelasan, ada instruksi juga, ada tampilannya, ada layoutnya akan seperti apa, dan lain sebagainya. Di sini saya memberikan nama untuk proyek UAS adalah Sivester. Itu adalah singkatan, kalau kita ubah ke dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Informasi Cepat. Dan sesuai dengan slogannya adalah Real Time Business Solution. Jadi, aplikasi ini merupakan sebuah web CMS manajemen gudang yang dirancang untuk mengelola inventaris secara dinamis dan responsif. Jadi kita akan masuk ke logika sistem Sylvester ini dipetakan dalam 8 sequence diagram utama. Yang pertama ada sequence diagram itu kelola master data dan stok untuk perspektif admin. Jadi admin mengolah data barang, alurnya adalah input ke UI terlebih dahulu, validasi controller, lalu simpan ke database, seperti itu. Selanjutnya ada laporan dan monitoring gudang untuk perspektif admin gudang. Jadi admin memfilter periode, controller menarik data transaksi dan menghasilkan output berupa PDF atau Excel, seperti itu. Selanjutnya, untuk transaksi barang masuk atau inbound untuk perspektif admin gudang. Jadi admin memvalidasi PO masuk dan sistem langsung menambah saldo stok barangnya, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk transaksi barang masuk atau inbound untuk perspektif staff purchasing. Jadi staff purchasing membuat request barang ke supplier yang tersimpan sebagai log transaksi secara pending, seperti itu. Selanjutnya, transaksi barang masuk atau inbound untuk perspektif staff produksi. Jadi serah terima barang jadi dari produksi ke gudang, di mana admin memvalidasi fisik agar stok siap dijual dan bertambah. Selanjutnya ada transaksi barang masuk, barang keluar atau outbound untuk perspektif admin gudang. Jadi di sini menggunakan logika LT atau kondisi. Jika stok cukup, transaksi diproses. Jika kurang, muncul peringatan stok tidak cukup di nomor 13. Itu. Selanjutnya adalah transaksi barang keluar atau outbound untuk perspektif staf produksi. Jadi pengeluaran bahan baku berdasarkan SPK, di mana admin memverifikasi stok digital sebelum fisik barang dikeluarkan. Selanjutnya atau yang terakhir adalah transaksi barang keluar atau outbound untuk perspektif staff sales. Jadi staff sales menginput order pengiriman yang divalidasi sistem untuk memastikan ketersediaan barang sebelum surat jalan dicetak. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menemukan aplikasinya. Ini untuk tampilan login untuk di aplikasi Sivester atau webnya. Kita akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Di sini bisa melihat passwordnya atau isi dari passwordnya. Jika lupa password, bisa melihat atau bisa menghubungi IT, terdapat WhatsApp dan emailnya. Itu sebagai contoh. Kita akan mencek untuk tampilan tablet terlebih dahulu akan seperti apa. Dia akan seperti ini untuk tampilan tablet. Sama untuk pixel, dia akan seperti ini. Sama juga. Selanjutnya kita akan masuk sebagai admin. Di sini adalah halaman atau menu utama dashboard admin. Kita akan cek inspect lagi untuk mengecek responsifnya. Kita akan lihat di ketentuan UASnya. Di sini kita akan mencoba untuk desktop terlebih dahulu ya, kita cek. Jadi di sini ketentuan header sudah sama. Untuk navnya di kiri, untuk artikel atau konten di tengah, untuk asetnya itu di kanan, dan untuk footernya itu tetap di bawah. Kalau kita cek sebagai tablet di sini, untuk tablet headernya tetap sama, untuk navnya di kiri, dan untuk artikel atau kontennya di kanan. Untuk asetnya itu di bawah, dan footernya tetap sama. Selanjutnya kita akan mencoba untuk smartphone. Dan smartphone seperti ini. Di sini headernya tetap sama, untuk navnya itu vertikal ke bawah, untuk artikel atau konten juga ke bawah vertikal seperti ini, untuk asetnya seperti ini, dan footernya juga ke bawah. Itu untuk cek responsif dari web ini. Nah, kita langsung masuk ke master dan stok barang saja untuk mencoba CRUD-nya. Kita akan coba semisal V005. Kita A3 saja terlebih dahulu sebagai ATK RIM, dan stoknya kita semisal 30. A2 kita simpan data, dan kita cek di sebentar di database-nya. Kita cek di sini. Kita cek di barang apakah sudah tertambah. Di sini sudah berhasil tertambah ya. Selanjutnya kita akan mencoba yang edit di sini. Kita coba ubah menjadi A2. Di sini menjadi 20 semisal. Kita update data. Kita cek di sini. Ini akan berubah, dan kita cek juga di sini. Dan di sini juga akan berubah untuk sistem CRUD-nya yang edit. Kita akan coba yang hapus sekarang. Apakah akan terhapus? Kita hapus. Dan kita lihat di sini langsung auto terhapus, dan juga langsung hilang. Jadi bisa dibilang CRUD ini berhasil. Seperti itu. Nah, di sini ada kelola user. Di menu utama ini untuk menambah user. Bisa kita akan mencoba menambah user baru adalah tes 1, 2, 3. Kelola sebagai produksi saja semisal. Kita simpan user. Di sini sudah ada ya. Kita tes untuk loginnya. Tes 1, 2, 3.
Hasil sebagai role adalah produksi ya. Kita lanjut lagi di admin 1, 2, 3. Kita akan coba semisal kita suspend atau blokir ya. Kita tes apakah bisa masuk, tes 1, 2, 3. Di sini akan muncul notif kalau udah diblokir. Nah, selanjutnya kita akan mengelola web, kita akan menambah menu baru yang di kiri itu, kita misal tes saja. Targetnya saya sudah membuat di sini adalah tes di PHP yang akan memunculkan cuma hello world saja. Coba tes ya. Urutannya semisal 10, yang bisa melihat hanya admin saja. Kita tes, kita cek di sini apakah langsung, oh ya, langsung muncul hello world yang sudah kita buat tadi di tes di PHP. Kita lanjut, kita akan kelola kategori, kita akan menambah tes saja. Kita cek di sini, dan ini belum ada konten ya. Kita akan coba menambahkan kontennya. Judulnya tes, kategorinya adalah tes 1, 2, 3 semisal ya. Sebagai contoh saja, kita cek judul tes dan isi konten 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di sini kalau sudah selesai ya. Untuk transaksi masuk, kita akan coba di departemen lain saja seperti produksi maupun purchasing. Transaksi keluar juga sama, kita akan coba di departemen lain seperti produksi maupun sales. Dan di retur barang ini cuma terkhusus untuk sales saja yang bisa request ke admin. Nah, kita akan mencoba laporan dan monitoring. Di sini bisa kita set dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan tipe masuk bisa kita tampilkan masuk. Yang akan menampilkan cuma masuk saja. Coba lagi. Di sini juga bisa mencetak PDF, akan terlihat seperti ini. Untuk kartu stok ini akan memfilter atau mentargetkan ketika kita mau pilih barang kayu pensil saja, dia akan menampilkan kayu pensil saja. Dari sini bisa dicetak. Seperti itu untuk filter ya, fitur filter. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba untuk oh iya, saya belum memperlihatkan untuk footer. Di sini bisa diklik ya untuk media sosialnya, dan langsung mentargetkan ke media sosial saya. Itu sebagai contoh saja. Nanti kita masuk ke purchasing. Kita akan masukkan barang semisal 003, pilih barangnya sebesar ini, itu adalah 20. Ini akan pending dan akan di-approve oleh admin. Kita coba yang lain dulu ya. Sebagai produksi 1, 2, 3, kita akan transaksi masuk semisal 4, di barangnya ini saja, misal 20. Nah, ini juga pending yang keluar. Semisal kita akan 10, pilih barangnya pensil 20. Oke, kita log out ya, itu pending juga. Kita akan coba sebagai sales 1, 2, 3. Di sini sales bisa keluar dan retur barang ya. Kita akan mencoba yang keluar dulu untuk fiturnya. Jadi 30 semisal sebagai contoh. Pensil total adalah 20. Oke, sudah ya, pending juga. Retur barang ini semisal kita sebagai contoh adalah yang sebentar, kita sebut pensil saja. Sebenarnya 10 semisal. Contoh alasannya rusak di perjalanan seperti itu. Nah, ini akan pending juga di sini. Kita akan cek di admin ya sekarang untuk transaksi masuk terlebih dahulu. Nah, ini ada request dari departemen lain. Bisa kita approve, kita reject. Nah, dia bisa ya. Ini bisa lihat aksi juga di sini. Nah, kita lihat transaksi keluar. Ini ada approve dari produksi, ada request dari produksi maupun sales. Kita oke. Dan kita dilihat saja. Retur barang di sini dari request dari si sales. Kita langsung approve saja di sini dan berhasil. Itu untuk fiturnya. Kalau kita lihat di purchasing misalnya, dia akan memperlihatkan juga di sini. Dan di sini ada terdapat notifikasi juga ya, kalau sudah di-approve oleh admin. Seperti itu. Nah, ini sudah hilangin notifikasi awal kan ada tadi. Itu adalah request dari si departemen lain. Seperti itu. Selanjutnya, mari kita bedah kode program yang menjadi otak dari sistem ini. Pertama, saya akan membuka koneksi PHP terlebih dahulu. Jadi di file ini adalah gerbang utama, isinya murni instruksi koneksi ke MySQL untuk menghubungkan script PHP dengan database namanya adalah cpester_gudang secara modular. Dan kedua, saya akan membuka admin barang titik PHP. Jadi di file ini adalah implementasi all-in-one CRUD. Perhatikan variabel, kita akan mencoba cari underscore op. Nah, kita akan cari di sini. Jadi di baris atas variabel ini menangkap aksi dari URL, tambah, edit, atau hapus. Dalam satu file ini saya menggunakan logika percabangan if else untuk menangani semua operasi database secara efisien. Selanjutnya adalah set.php. Jadi di file ini daftar kategori tidak diketik secara manual. Saya menggunakan queries SQL dan looping while untuk mengambil data langsung dari CMS underscore kategori ini. Jika admin menambah kategori di panel admin, setper akan terupdate secara otomatis. Selanjutnya ada admin transaksi masuk titik PHP. Logika bisnis paling penting, approval, stok barang di table master tidak akan berubah hanya dengan input form. Script ini mematikan update, stok hanya berjalan jika admin sudah memberikan status approve pada transaksi tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.